Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Oke, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Insani Akbar dengan NIM 191020004, dan teman saya. Saya Nur Rohmah, NIM 53, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Metode Penelitian Psikologi Perkembangan. Metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan seseorang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam sebuah penelitian. Nah, sedangkan metode penelitian dalam psikologi perkembangan adalah berbagai cara atau pendekatan yang digunakan para ahli psikologi dalam mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perubahan perilaku manusia yang terjadi pada sepanjang rentan kehidupannya. Metode penelitian psikologi perkembangan terdapat dua metode, yakni metode umum dan metode spesifik. Metode umum terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode longitudinal. Metode longitudinal adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan terhadap sekelompok subjek dalam usia yang berbeda dalam kurun waktu yang lama. Metode ini biasanya dilakukan untuk meneliti beberapa aspek tingkah laku pada satu atau dua orang yang sama dalam jangka waktu yang lama. Kedua adalah metode cross-sectional. Metode cross-sectional adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian pada beberapa kelompok anak dalam waktu yang singkat. Biasanya penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses perkembangan kepribadian yang ada dalam diri anak tersebut. Yang ketiga adalah metode sekuensial. Metode ini merupakan kombinasi dari metode cross-sectional atau transversal dengan metode longitudinal. Biasanya, pendekatan ini dimulai dengan studi cross-seksional yang mencakup beberapa kelompok individu dari usia yang berbeda. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah pengukuran awal, individu yang sama diuji lagi. Ini merupakan aspek longitudinal dari rancangan. Dan sekelompok subjek baru diukur pada masing-masing tingkat usia dengan maksud untuk membandingkan faktor sosiohistoris. Yang keempat adalah metode cross-kultural atau pendekatan lintas budaya. Suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini banyak digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan perkembangan anak pada beberapa latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, dari macam metode penelitian psikologi perkembangan, yaitu metode spesifik. Metode spesifik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, metode eksperimental. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Penelitian terhadap anak tidak mudah dilakukan. Yang kedua, yaitu metode non-eksperimental. Metode non-eksperimental adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, tanpa percobaan, biasanya diambil menggunakan data. Metode ini memiliki 4 cara penelitian, yakni observasi, klinis, tes, dan survei. Yang kemudian yaitu tahapan penelitian ilmiah. Yang pertama dari tahapan penelitian ilmiah yaitu formulasi masalah penelitian. Jadi kita menyusun masalah penelitian dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua, pengumpulan informasi atau data penelitian. Yang ketiga, analisis data penelitian. Dari data penelitian yang sudah kita kumpulkan, itu kita analisis kembali. Yang keempat, kita membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian kita. Kemudian teknik pengambilan data. Pengambilan data memiliki beberapa cara.
yakni yang pertama observasi. Observasi seperti laboratorium atau di lingkungan alamiah. Yang kedua survei atau interview. Yang ketiga studi kasus. Yang keempat bisa dilakukan dengan rekam medik. Berikut adalah contoh artikel penelitian. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, akan kami bagikan PPT-nya di grup WhatsApp kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.